Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Murni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih yang akan berbincangkan, yaitu tentang soal 3 periode ya. Ini yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Kecurigaan Gatot Nurmantio nggak main-main soal Jokowi 3 periode. Ada orang dekat presiden yang jadi pengkhianat. Anda seru ya. Siapa itu ya? Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, wacana perpanjangan masa jabatan dan Jokowi 3 periode kembali menyeruak di beberapa momen. Setelah ramai disorot saat acara Gerakan Nusantara Bersatu Relawan Jokowi, elit seperti Ketua DPD dan MPR RI menyuarakan wacana tersebut. Mengenai hal ini, ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio angkat suara. Menurut Gatot, untuk menilai suatu pemerintahan apakah menjalankan kewajibannya adalah dengan melihat ketaatan pada konstitusi. Kalau kita lihat pemerintahan yang ada, siapapun itu tolok ukurnya ini, ujar Gatot dalam acara diskusi menolak agenda perpanjangan masa jabatan presiden yang disiarkan lewat kanal YouTube Hari Subono Point, dikutip Jumat 9 Desember. Karenanya, menurut Gatot Nurmantio, pembahasan mengenai perpanjangan masa jabatan atau 3 periode sudah tidak perlu dilakukan lagi. Hal ini karena konstitusi sudah jelas melarang hal tersebut. Gatot pun menduga ada orang-orang di sekitaran Presiden Jokowi yang ngomporin masalah ini sampai sekarang berlarut-larut jadi pembahasan. Yang jelas ada indikasi orang sekeliling Presiden justru mengkhianati Presiden. Tak mungkin seorang Presiden tidak tahu dengan mengocok-ocok perpanjangan atau 3 periode, ujar Gatot. Bahkan orang-orang dekatnya ada menteri, kepala lembaga negara, kumpulan rakyat non-demokrasi, tujuannya apa? Menjatuhkan presiden, tambah Gatot. Gatot mengungkapkan demikian karena menurutnya ketika seorang kepala negara sudah berani melanggar konstitusi, maka rakyat punya kewenangan untuk bertindak lebih. Kalau seorang presiden mau dengan alasan apapun juga dia menjabat lagi melanggar undang-undang, maka rakyat bisa mengusirnya. Jadi orang-orang tadi sebenarnya akan mendorong presiden ke jurang. Ini kan kurang ajar. Jadi sengaja didorong itu karena konstitusi kita jelas lewat pemilu jelasnya. Ya itu ya sobat sekalian, pernyataan dari Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang sangat vokal ya terhadap pemerintahan dan kembali yang mempunyai kiprah yang luar biasa ya. Jadi memang ini pendapat dari Pak Gatot Nurmantio ya, patut menjadi ataupun patut diketahui kita semua ya, banyak faktor ya. Salah satunya tentu saja orang lingkar dalam istana yang ataupun ada orang dekat presiden yang kemungkinan terus memainkan isu ini ya. Jadi satu hal ya yang bisa membuat Presiden Jokowi goyah itu atau seseorang itu goyah karena sering dikompor-kompori. Padahal presiden itu sudah menyatakan pada saat isu awal-awal ketika isu 3 periode itu 3 hal. Orang yang menawarkan ataupun mengembuskan isu 3 periode itu 3 hal ya, seperti menampar muka saya, mencari muka, dan menjurumuskan saya ya. Tetapi konon setelah itu isu ini setelah di test the water atau dicek ombak terkait reaksi publik dan juga publik secara keseluruhan memang tidak bisa diterima karena aturan ini tidak ada. Dan kalau kita melihat tingkat kepuasan pemerintah terhadap rakyat terhadap pemerintah pada waktu itu memang sangat turun ya, surut. Dan itu terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap rakyat yang tidak bisa memberikan kesejahteraan ya secara signifikan, meskipun kalau itu naik kesejahteraan ada gitu ya. Tetapi dalam hal ekonomi misalnya yang bisa dirasakan semuanya ya, seakan setelah COVID ini. Dan kita ketahui setelah COVID ya, pada COVID misalnya, COVID sendiri itu misalnya, itu dana yang dianggarkan itu sampai kurang lebih 1 triliun, 1000 triliun ya, sesuai dengan pemberitaan media yang juga dikritik oleh Rizal Ramli.
Jadi setelah ada anggaran dana dengan alasan karena COVID, dengan dana yang super bombastis yaitu 1.000 triliun lebih, yang didapat itu hampir tidak ada. Dan seakan dan justru ada ya pihak yang bermain dengan mafia dengan adanya korupsi setelah COVID ya. Jadi kita itu yang inginkan COVID ini bisa bertahan dengan anggaran ya, dan juga PEN ya, perbaikan ekonomi nasional, itu malah tidak memberikan efek sama sekali. Justru itu bisa dilihat dari banyak sekali UMKM yang tutup setelah itu karena memang tidak ada perbaikan ekonomi ya pada saat COVID, dan penganggaran dana sekitar 1.000 itu tidak bisa menghasilkan kesejahteraan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Nah, memang pada waktu itu setelah Presiden mengatakan 3 hal itu, orang yang mengisukan ataupun menginginkan 3 periode itu seperti 3 hal ya. Jadi intinya ya, orang yang terus-menerus mengembuskan isu itu ya itu, kalau tidak cari muka, kemudian juga menjerumuskan saya, menampar saya ya. Nah, konon ya setelah itu memang isu 3 periode itu batal ya, dan ada banyak hal yang dimobilisasi setelah itu, misalnya menggerakkan aparatur desa ya, kalau kita review awal tahun itu ya, update ya, kemudian ingin menyerukan 3 periode untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, setelah itu gagal ya. Nah, ada lagi yang tidak ingin berhenti atau tidak ingin menyerah dengan kalau 3 periode itu tidak sesuai dengan konstitusi, maka ditunda saja ya, ditunda saja dengan alasan COVID ini masih lama ya. Kemudian biaya pemilu itu mahal ya, sampai puluhan triliun, itu kalau dianggarkan itu akan memberikan pukulan kepada APBN ya. Jadi satu hal yang perlu ditekankan adalah ketika kita sudah baru kali ini untuk biaya pemilu itu sering dikeluhkan ya, padahal dana pemilu itu sudah dianggarkan sedari awal dan menjadi kebiasaan dalam APBN, dan itu juga termaksud dalam undang-undang juga, bahwasanya pemilu itu setiap 5 tahun sekali ya. Artinya untuk anggaran pemilu itu pasti akan diagendakan ataupun dianggarkan ya, sama seperti anggaran untuk bayar utang misalnya. Anggaran bayar utang itu luar biasa besar. Anggaran untuk bayar utang itu luar biasa besar ya, sampai 1/3 dari APBN. Jadi utang kita itu sudah 7.000 triliun lebih, untuk bayar utang itu sampai 400 triliun ya, bayar bunganya saja. Pokoknya itu sama 400 triliun kurang lebih. Jadi sekitar 800 sampai, kalau nggak salah bisa sampai 1.000 triliun ya, 1/3 ya, hampir 1/3 untuk bayar biaya bunga dan cicilannya ya. Biaya bayar bunga 400, pokok utang itu 400. Nah, ini tidak pernah dikeluhkan ya. Justru yang aneh adalah yang terus-menerus dikeluhkan adalah biaya subsidi ya. Biaya subsidi itu cuma nggak sampai 500 triliun ya, karena kemarin yang diisukan memang disampaikan 500 triliun, tapi pada kenyataan memang tidak sebesar itu, realisasinya tidak sebesar itu. Jadi sobat sekalian, ini yang perlu kita sampaikan ya. Jadi isu itu terus dihembuskan, termasuk ya ini membuat Presiden Jokowi goyah. Jadi ketika 3 periode itu gagal ya, yaitu menyeruak menjadi penundaan pemilu dengan alasan COVID dan biaya pemilu mahal. Nah, dan kita ketahui ini respon Presiden sudah mulai goyah ya, tidak mulai menganggap ini seperti menampar saya ataupun menjerumuskan saya ataupun mencari muka. Nah, ini penundaan pemilu harusnya tambah 1 ya, seperti menendang saya. Nah, ini tidak ada respon sama sekali atau ketegasan dari Presiden Jokowi, malah seakan goyah dengan terlena dengan adanya bisikan-bisikan dari orang-orang terdekat dari Presiden ya. Akhirnya menganggap ini sebagai aspirasi
Artinya sedikit-sedikit sudah bisa diterima ya oleh presiden dan cocok untuk ditindaklanjuti. Dan memang pada perjalanannya pasang surut terkait dengan penundaan pemilu karena berbagai hal dengan konstelasi politik, termasuk juga kontestasi pilpres yang saat ini lagi panas di antara para koalisi. Dan yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio ini bukan kaleng-kaleng ya, karena kalau kita melihat ini bisa saja menjadi hal real, mengingat satu hal ya itu sesuatu isu ataupun rencana itu tidak akan mendapatkan angin segar ataupun persetujuan ya, dan itu sudah bisa kita lihat dari sikap presiden terkait penundaan pemilu yang seakan agak menerima dengan respon sebagai aspirasi. Maka ini bisa jadi memang kurang lebih bisa dibenarkan gitu ya, bisa saja benar gitu bahwasanya orang sekitar presiden itu terus mengompori ya, termasuk juga orang-orang yang mempunyai pengaruh. Dan ini berbahaya ya, ternyata memang sejauh terkait isu penundaan pemilu ini, jangankan oposisi ya, the ruling party ya, partainya Presiden Jokowi juga menolak ya. Memang terlihat jelas ya diuntungkan ketika penundaan pemilu ini ya lebih kurang adalah pihak istana, termasuk dari Presiden Jokowi sendiri. Ada indikasi atau dugaan-dugaan yang memang bisa jadikan pertimbangan adalah besarnya manfaat ketika penundaan pemilu itu goal ya. Satu ya, tentu saja ada kepentingan politik ya di balik isu 3 pemilu ini ya. Kemudian yang kedua tentang dinasti politik ya. Kalau ini bisa maksudnya gini, jadi banyak kepentingan ataupun keuntungan yang bisa diraih. Tentu saja untuk jabatan presiden itu naik. Setelah itu apakah presiden itu tidak ya, ternyata untuk jabatan yang lain yang ditunjuk, misalnya DPR, MPR, dan juga DPD itu akan mendapat untung beliung juga. Artinya mereka tidak perlu kampanye, mereka sudah akan mendapatkan jabatan. Makanya itu juga yang kemarin sempat panas ya, diisukan ataupun dihembuskan lagi oleh Ketua MPR ya. Kenapa? Karena Ketua MPR kalau isu penundaan pemilu ini goal ya, tentu saja yang akan mendapatkan keuntungan ya MPR juga ya. Misalnya diundur sampai 2 tahun, maka selama 2 tahun itu akan nambah ya masa periodenya, misalnya sampai 2024 menjadi 2026 ya, tidak perlu kampanye, tidak mengeluarkan dana dan lain sebagainya. Terus memang ada motif-motif yang lain yang patut akan dikejar ya ketika isu tentang perpanjangan ini goal adalah proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya strategis. Apa itu? Yaitu IKN ya. IKN ini adalah proyek strategis yang sayang kalau tidak dilanjutkan ya. Banyak investor di sana, banyak oligarki juga yang sudah menunggu tentang kejelasan proyek ini ya. Karena kalau 2024 itu seakan akan kalau tidak ada kepastian maka itu buyar itu semua proyek yang nilainya fantastis ya, dengan pertama perpindahan ibu kota, kemudian yang kedua nilai proyek yang fantastis itu bisa bubar. Nah, dengan adanya tambahan periode ini bisa memberikan angin segar lagi untuk memastikan bahwasanya proyek ini masih bisa dilanjutkan ya. Nah, permasalahannya itu ya tidak sampai setelah itu, tidak sampai hanya itu saja ya. Bisa jadi setelah 2 periode akan ada lagi keinginan hasrat politik untuk melanjutkan lagi 2 periode, 3 periode, bisa jadi seumur hidup ya. Kenapa itu terjadi? Ya satu hal ya, berkuasa itu nikmat, dapat banyak sekali fasilitas dan juga banyak sekali keuntungan ya, termasuk untuk
mempertahankan dinasti politik ya. Kita ketahui Presiden Jokowi masih ada tanggungan di untuk Gibran itu bisa dinaikkan menjadi gubernur Jateng ya, kemudian untuk Kaisang bisa dinaikkan jadi wali kota, dan kemudian Bobi itu masih juga mempunyai tanggungan untuk bisa dimajukan ke gubernur Sumut ya. Jadi masih banyak kepentingan yang tentu saja ini terus dikompori ya, sesuai yang disampaikan oleh Gatot Nurmantio, oleh orang dalam istana yang patut diwaspadai ya. Ini kalau tidak ada penentangan dari publik ya, ini akan menjadi bola liar yang tentu saja pertama melanggar konstitusi, yang kedua akan mengkhianati rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.